Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, trainer dari Gerakan Nasional Anti Miras. Pada hari ini kita akan membahas mengenai yes, kita semuanya warga negara anti miras. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama-tama adalah kita mengetahui bahwa realita akhir-akhir ini banyak sekali kecelakaan ataupun kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kecelakaan atau insiden mengenai miras. Salah satu contohnya adalah ada orang yang nyungsep ke toilet, ke selokan karena dia dalam kondisi mabuk. Kemudian kita juga pasti tahu bahwa hampir setiap hari terjadi kecelakaan lalu lintas dikarenakan pengemudi dalam keadaan mabuk. Selain itu, apakah kita tahu bahwa apabila kita tidak meminum miras, kemudian kita akan aman dari bahaya miras? Tentu saja tidak. Kita ingat beberapa waktu yang lalu, ada seorang wanita sedang menunggu bus yang ada di pinggir jalan. Tiba-tiba saja ada mobil menabrak dia karena sopir dalam keadaan mabuk. Apakah wanita itu meninggal dunia? Ternyata tidak. Sekujur tubuhnya rusak, terbakar, kemudian wanita tersebut yang ditabrak oleh supir dalam keadaan mabuk mengalami luka bakar hampir 90% di wajahnya. Nah, hal ini membuktikan bahwa ketika kita tidak mengkonsumsi miras, bukan berarti kita aman dari bahaya miras. Nah, kemudian apalagi yang terjadi di lingkungan kita? Banyak sekali kita lihat remaja-remaji yang terjerumus oleh minuman miras. Contohnya apa? Ada remaja-remaja yang nongkrong-nongkrong di kafe-kafe, kemudian di restoran cepat saji, yang kemudian tanpa tidak sengaja mereka meminum miras. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena bisa jadi remaja tersebut tidak mengetahui bahwa yang mereka konsumsi adalah miras. Kok bisa? Bisa saja, karena kemasannya dibuat sedemikian rupa menyerupai minuman berkarbonasi. Dikemas dengan warna-warni yang menarik untuk remaja. Ada warna merah, warna hitam, kemudian warna biru, warna putih, warna kuning. Oleh karena itu, inilah yang dilihat peluang oleh produsen miras supaya orang-orang yang tidak mengetahui miras itu apa, mereka jadi terjerumus tiba-tiba karena kemasan yang istilahnya dirubah sedemikian rupa supaya kabur muatan mirasnya. Kemudian kita harus sadari, dari hari ke hari banyak sekali korban miras berjatuhan dari sisi kesehatan. Contohnya apa? Banyak orang yang mengalami penyakit sirosis. Sirosis ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh minuman keras. Ciri-cirinya seperti apa? Sistem kerja hati orang yang mengidap penyakit sirosis ini, hatinya ketika dilihat dengan mikroskop, bentuknya seperti berserabut. Padahal hati yang sehat bentuknya licin, kemudian tidak ada gumpalan-gumpalan di permukaannya. Efek penyakit sirosis ini seperti apa? Karena hatinya rusak, otomatis racun tidak bisa tercerna dari dalam tubuh, sehingga menyebabkan racun menyebar ke dalam aliran darahnya, kemudian dengan mudah penyakit-penyakit yang lainnya berdatangan. Selain itu, setiap harinya kita pasti mendengar ataupun melihat di media cetak ataupun media elektronik banyak sekali berita mengenai korban miras. Ada korban minum miras dari jenis oplosan maupun jenis pabrikan. Miras itu tidak ada manfaatnya dan dua-duanya sama-sama racun. Kemudian kita juga harus lihat bahwa sekarang ini hari ke hari semakin banyak tindakan kriminal yang disebabkan oleh pelakunya mengkonsumsi miras. Sebagai contoh, ada seorang laki-laki yang memperkosa seorang perempuan karena dalam kondisi mabuk.
Di sini ada dua pihak yang terkait. Satu, orang yang meminum miras, dia sebagai pelaku kejahatan. Kemudian yang kedua, si wanita yang tidak mengkonsumsi miras, dia sebagai objek kejahatan. Kita perlu tahu bahwa miras adalah pintu dari kejahatan-kejahatan yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita harus waspada, karena banyak sekali kejahatan yang triggernya adalah miras. Kita juga harus tahu bahwa pengkonsumsi miras itu sekarang ini tidak hanya dari kaum dewasa, namun juga pelajar. Bahkan ironisnya, sekarang sudah mulai banyak siswa SD yang mengkonsumsi miras. Apakah ini menjadi cerminan masyarakat kita? Tentu saja tidak. Karena kita semuanya menyadari bahwa miras itu harus dikenal oleh semua lapisan umur dan semua lapisan umur tersebut menjauhi miras. Data yang terbaru yang kami terima dari WHO menyatakan bahwa setiap 10 detik ada satu orang meninggal dunia karena miras. Ini adalah kematian yang jumlahnya sangat besar, menyerupai kematian karena jantung ataupun stroke, kemudian kematian akibat kanker. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyepelekan efek dari miras. Itulah kenapa kami dari Gerakan Nasional Anti Miras menganggap bahwa miras adalah mesin pembunuh. Kenapa? Karena banyak sekali korban yang diakibatkan oleh peminum miras ini. Contohnya apa? Banyak sekali orang berkumpul-kumpul merayakan sesuatu, sebagai contoh misalkan pernikahan ataupun khitanan, kemudian diiringi dengan minum minuman keras. Minum bersama-sama. Kemudian apa akibatnya? Setelah minum miras bersama-sama, ternyata overdosis dan menyebabkan kematian yang bersama-sama juga. Kita perlu sadari bahwa pemerintah sudah melindungi warga negaranya dengan bermacam aturan. Sebagai contoh, peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan yang memberikan informasi dan juga aturan di lokasi mana saja boleh menjual miras, kemudian siapa saja yang boleh memberi miras. Negara kita bukan negara yang berdasarkan syariat Islam. Negara secara hukum membolehkan warga negaranya untuk membeli miras asalkan usianya di atas 21 tahun. Nah, yang kita sedihkan adalah dengan adanya aturan ini, ternyata banyak sekali orang yang menyepelekan bahkan mengabaikan adanya aturan ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai warga negara yang baik harus saling mengingatkan, harus membangun gerakan kesadaran supaya kita semuanya bisa menjalankan aturan yang sudah ada ini dengan baik. Kemudian contoh aturan apa lagi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warga negaranya? Itu juga ada di peraturan daerah. Sebagai contoh, sudah ada lebih dari 10 daerah kabupaten atau kota madya yang memiliki perda mengenai larangan miras atau pengaturan mengenai miras. Nah, sebagai warga daerah kota madya ataupun kabupaten juga berhak menjalankan aturan-aturan yang ada ini. Jadi sudah ada aturan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan dan juga yang sudah diatur oleh gubernur. Nah, kita harus tahu bahwa belakangan ini mahasiswi juga menjadikan minum miras itu sebagian sebagai gaya hidup. Padahal pelajar atau mahasiswi adalah contoh ikon-ikon remaja Indonesia yang nantinya akan menjadi pemimpin di negara ini. Kalau mereka sudah membiasakan diri dengan meminum miras, melakukan tindakan-tindakan yang dilarang agama maupun tindakan yang dilarang oleh aturan negara, ini menjadikan akhlak mereka tidak baik. Kalau akhlak mereka tidak baik, bagaimana mungkin negara kita nantinya akan menjadi baik? Kita juga tahu beberapa waktu yang lalu di Medan, Sumatera Utara,
ada seorang wanita yang menyetir dalam keadaan mabuk, kemudian menabrak beberapa orang dan beberapa orang tersebut meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Dia menyesal. Padahal dia hanya ingin coba-coba minum miras, tetapi kemudian tidak terkendali dan menyetir dalam keadaan mabuk. Tapi penyesalan itu tidaklah berguna. Sudah ada nyawa yang dikorbankan dan nyawa tersebut tidak bisa digantikan dengan apapun. Kita miris dengan kondisi miras yang ada di negara kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan dan gerakan apa yang harus kita laksanakan? Kita harus menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dari bahaya miras. Kemudian kami ingatkan kembali bahwa miras ini pemicu banyak sekali kejahatan. Dari sebuah studi yang dilakukan oleh Badan Kriminolog yang ada di Indonesia, di sebuah penjara yang ada di Jakarta, bahwa lebih dari 90% narapidana sebelum mengawali kegiatan kriminalitasnya diawali dengan minum miras. Jadi penjahat tersebut sebelum merampok dia minum miras, sebelum dia menjamret dia minum miras, sebelum dia memperkosa dia minum miras, sebelum dia melakukan tindakan asusila kepada orang lain diawali dengan minum miras. Nah, karena indikasi ini, banyak orang yang tidak tahu. Mereka merasa bahwa ketika minum miras, efek itu hanya untuk dirinya sendiri. Padahal, efek minum miras itu tidak hanya untuk dirinya, melainkan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kenapa bisa begitu? Ketika orang minum miras, dia tidak memiliki kontrol terhadap pikirannya, tidak memiliki kontrol terhadap tindakannya. Jadi, ketika orang mengkonsumsi miras, kemudian dia tidak ingat apa yang telah dilakukan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Otaknya sudah rusak. Garis-garis sinyal yang ada di dalam otak itu terganggu dengan mengkonsumsi miras. Nah, efek apa lagi yang bisa kita tahu dari dampak buruknya miras? Kita akan lanjutkan
puluhan tahun kemudian. Organ yang rusak akibat miras ini bisa mulai di otak, kemudian di kerongkongan, kemudian di lambungnya, kemudian di hatinya, kemudian di pankreasnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setetes pun jangan pernah tercoba berpikir untuk mencoba-coba miras. Kita akan menyesal kemudian hari, dan yang lebih utama, walaupun setetes itu tetap dosa. Itu tetap perbuatan maksiat, dan itu adalah perbuatan yang dilarang agama. Kemudian saya akan mengisahkan beberapa cerita lainnya. Ada seorang alim yang pada zaman dahulu, dia doanya selalu diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali orang yang menitipkan doa kepada dia. Suatu hari, si alim tersebut mencoba minum sesuatu yang haram, miras. Kemudian dia bertanya-tanya, kenapa doanya mulai tidak diijabah? Ternyata itu terjadi karena ada setetes masukan yang ke dalam tubuhnya berasal dari yang haram. Doa-doanya tidak diijabah. Oleh karena itu, kita harus menjaga tubuh kita, menjaga diri kita, jangan sampai masuk zat makanan, minuman yang berasal dari yang haram. Jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dari hal-hal yang haram. Apalagi yang akan kita bahas, kita akan lanjutkan setelah ini. Kita kembali lagi membahas mengenai dampak miras. Apa yang kita lakukan sebagai warga masyarakat supaya di lingkungan kita terbebas dari miras? Caranya mudah. Kita mengingatkan lokasi-lokasi yang menjual miras tersebut dengan memberikan surat himbauan. Ingat, kita punya aturan bahwa di lokasi-lokasi tersebut tidak boleh menjual miras. Di mana saja lokasinya? Di dan di sekitar lokasi. 1, sekitar lokasi pemukiman. Kemudian kedua, di sekitar rumah sakit. Yang ketiga, di sekitar sekolah. Yang keempat, di sekitar rumah ibadah, agama apapun. Yang kelima, di sekitar terminal. Yang keenam, di sekitar stasiun. Yang ketujuh, di sekitar gelanggang olahraga remaja. Yang kedelapan, di sekitar penginapan atau losmen remaja. Yang kesembilan, di sekitar bumi perkemahan. Yang kesepuluh, di toko-toko atau di kios-kios. Nah, apabila di sekitar lingkungan kita ada yang menjual miras dan bertentangan dengan 10 lokasi yang di dan di sekitar tidak boleh menjual miras, kita berhak menegur, kemudian kita juga bisa menyampaikan hal tersebut ke aparat terdekat, misalkan ke Pak RT, Pak RW, atau kelurahan, atau aparat kepolisian. Kita adalah warga masyarakat. Yang berhak melaksanakan eksekusi hanya aparat kepolisian. Jadi, saya ingatkan kembali, kita sebagai warga negara yang baik tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh melaksanakan razia semaunya, karena kita bukan orang-orang yang berkepentingan. Nah, kalau kita sudah memberikan surat himbauan untuk tidak menjual miras ke lokasi-lokasi yang bertentangan dengan aturan tersebut, kemudian ternyata tidak dilaksanakan, kita bisa membangun gerakan kesadaran kepada masyarakat sekitar. Supaya apa? Apa yang kita suarakan ini lebih gaung, lebih didengar, dan lebih memiliki efek di masyarakat yang lebih luas. Saya ingatkan kembali, menyelamatkan dari miras itu bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi untuk keluarga Anda, untuk masyarakat yang di luar sana, dan juga untuk generasi penerus bangsa Indonesia. Kita ingin memiliki generasi yang robani, yang terbebas dari miras. Dimulai dari kapan? Dimulai dari sekarang, dimulai dari detik ini. Laksanakan. Tunjukkan komitmen kepada diri kita dan seluruh keluarga kita
untuk mengajak bersama-sama beramar ma'ruf nahi mungkar, memerangi miras. Dasarnya apa? Kita ingat dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Caranya seperti apa? Ya ini tadi, mencegah mereka dari mudahnya akses terhadap miras. Kalau kita sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik, insya Allah masyarakat kita aman dari ancaman miras. Kalau masyarakat kita aman dan nyaman dari bahaya miras, insya Allah kita melaksanakan ibadah, melaksanakan amalan-amalan wajib maupun sunnah dengan lancar dan nyaman. Nah, saya ingatkan kembali, tugas ini adalah tugas setiap muslim, bukan hanya tugas seseorang yang berkepentingan di bidang kesehatan atau di bidang pendidikan atau aparat kepolisian. Tugas ini adalah tugas kita semuanya untuk memerangi bahaya miras. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya, bisa menjadi hikmah untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi di Best DNA selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miras itu sendiri adalah minuman yang menghasilkan zat etanol. Zat etanol ini adalah produk turunan dari alkohol. Jadi alkohol itu banyak sekali jenis-jenisnya seperti propanol, butanol, dan lain sebagainya.